Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dendi Rizka Putra. Saya di sini ingin membuat video logger untuk membuat atau membuat video tutorial untuk membuat aplikasi Android yang telah saya buat, yaitu aplikasi catat tugas atau aplikasi ini membantu untuk membuat atau mencatat tugas mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak perlu mencatat lagi di buku apa saja tugas-tugas yang ada yang diberikan oleh dosen. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke Android Studio-nya. Oke, pertama kita buat new project pastinya, terus klik empty, terus kita buat nama aplikasinya. Setelah sudah, karena di sini saya sudah membuat, jadi langsung saja kita buka, kita buat dulu class yang kita butuhkan. Ini main activity, dia class default. Nah, kita butuh tambahan 1 2 3 4 1 2 3 4 class lagi. Nah, ini yang paling penting untuk mengkoneksikan database kita ke SQLite yang sudah terintegrasi dengan Android Studio-nya. Jadi tidak perlu aplikasi pihak ketiga lagi dari SQLite. Nah, kita buat scriptnya seperti ini. Buat create table, tugas, ID tugas integer, primary key, mata kuliah text null, tanggal ini null, script text status null. Oke, query execute. Oke, setelah dibuat, kita yang penting buat seperti ini dulu class-nya. Nah, dan langsung buat koneksinya dulu si data helper, saya membuat class-nya namanya helper dengan cara klik seperti ini. Java class new, tinggal kita pilih namanya apa, kita terserah Anda. Oke, nah kita buat helpernya dulu, terus kita buat catat tugasnya, kita buat lihat tugasnya, kita buat activity tugas, dan ini default ya, jadi nggak usah dibuat lagi. Nah, setelah itu udah dibuat, kita langsung ke drawable dulu untuk foto-foto yang kita butuhkan. Saya di sini memakai ini foto tambah buat untuk nambah tugas nanti catat. Ini buat tombol back kembali, ini tombol update atau simpan, ini tombol done, ini save. Yep, seperti ini. Setelah sudah drawable-nya, kita ke layout. Kita juga butuh 4 class, ini default, 3 class tambahan. Jadi ada catat tugas, lihat activity, update tugas. Nah, kita dengan cara new layout resource. Nah, kita buat di sini namanya file name, terus klik OK. Karena saya sudah buat juga. Ini sudah, drawable juga sudah. Flow tidak, sepertinya tidak usah. Oke, langsung kita ke activity main. Kita buka dulu. Bentar, ini saya close dulu ya. Nah, activity main kita buat desainnya seperti ini. Ini list view, ini tombol untuk button untuk catat tugas baru. Kita buat simple aja ya. Nah, ini list view, ini button. Kita buat relative layout biar bisa di scroll ya. Oke, setelah sudah, kita langsung buat desainnya aja dulu untuk tampilan front endnya. Langsung ke catat tugas saja. Nah, ini tampilan catat tugasnya, kita buat seperti ini. Ini script XML nya, ini
ada edit text-nya. Nah, ini text view-nya untuk si nomor tugas, ini edit text untuk inputan nomor tugas, dan seterusnya. Nah, di sini ada 2 button dan saya memakai spinner, 1 spinner. Yang value-nya saya buat di main activity karena saya lebih mudah untuk mengeset ya di main activity daripada saya set di string ini. Saya akan kesulitan, saya sempat stuck lama juga. Oke, ini button back atau kembali, ini button simpan. Setelah sudah, kita langsung beralih ke lihat activity. Ini untuk memanggil tugas-tugas kita yang tadi sudah dicatat, kita input. Nah, nanti kita panggil di sini tugasnya untuk ngecek tugas kita. Tampilan seperti ini. Nah, ini script XML-nya. Ini untuk text view-nya si nomor tugasnya yang kita panggil dari database. Ini juga. Ini untuk mata kuliahnya dan seterusnya. Nah, ini untuk si label di kirinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini hanya ada 1 button, tombol kembali saja karena saya tidak menyediakan button lagi di sini. Oke, dan update tugas. Kurang lebih update tugas itu sama seperti activity main, tapi bedanya dia di buttonnya aja paling. Di buttonnya nanti di main activity-nya kita main activity di update tugasnya kita buat buttonnya berfungsi untuk mengupdate atau nanti mengquerykan update ke database. Oke, setelah sudah dibuat semua, kita langsung beralih ke pertama. Saya buat dulu ke main activity dulu aja kali ya. Ini fungsinya si main activity untuk mengontrol semua dari keseluruhan ini sampai ini. Dia ibaratnya jadi controller lah untuk penghubung dari semua class dan layout dan kalau drivable dia ada dikontrol oleh activity main XML dan di XML script XML kalau drivable. Oke, ini untuk pilihan. Ini jadi kita buat kayak switch case gitu. Jadi ketika tombol diklik nanti keluar lihat tugas, edit tugas, hapus tugas. Nah, ini case-nya. Pertama itu lihat tugas, dia bakal dihubungkan ke activity lihat tugas. Nih, lihat tugas class. Dan begitu juga seterusnya, update tugas juga seperti ini. Nah, pengecualian untuk delete, jadi kita tidak membuat atau saya tidak membuat class-nya lagi karena memang scriptnya seperti ini saja. Dan saya juga tidak membuat interface, jadi langsung ketika diklik tombol delete, dia langsung delete si data tersebut. Nih, saya membuat lognya juga. Tugas berhasil dihapus jika jika datanya berhasil dihapus. Nah, ini kita panggil di sini refresh list. Nah, list view. Nah, ini mengisi list view-nya dari database yang kita panggil di sini. Ini interface pertama pokoknya. Content activity main. Jadi nanti kalau kita sudah membuatnya seperti itu kira-kira. Intinya untuk mengontrol semua keseluruhan class dan layout. Nah, kita lihat dulu berarti catat tugas saja dulu ya. Nah, ini catat tugasnya. Scriptnya seperti ini. Nah, ini si spinner ya. Saya buatkan array, bentuk array, terus saya masukkan ke isi status. Tadi kan spinnernya buat memilih statusnya. Jadi di sini saya panggil lagi si status buat masuk ke database status. Nah, kalau yang lainnya itu saya pakai edit text-nya yang ada di edit text 1 yang di XML itu tadi. Jadi saya panggil lagi di sini, saya buat objek baru, saya buat variable baru. Di sini saya panggil, oke, dicari by ID, dicari by ID. Oke, terus ini buat fungsi spinner tadi yang status tugas. Jadi si spinner saya namain status tugas.
Ini untuk itemnya dia ngambil dari sini. Atas tugas adapter. Oke, ini tombol 1 itu buat input data, tombol 2 itu kembali finish. Tombol 2 itu finish kembali. Oke, lalu lihat tugas. Nah, ini fungsinya untuk manggil data aja, jadi kita select aja di sini, select from tugas. Nah, ini manggil secara berurutan masuk ke teks 6 sampai teks 6, dari teks 1 sampai teks 6, karena di sini sudah didefinisikan atau dipanggil si text view-nya. Jadi didefinisikan baru lagi di variabel teks 1, ditampung di variabel teks 1, teks 2 dan seterusnya. Ini memanggil database-nya, ini query-nya. Ini if nah ini query-nya lah, script untuk si mengeksekusi si ini kondisinya. Apabila si kursor tidak sama dengan 0 atau lebih dari 0, dia dipanggil. Nah, ini tombolnya, tombol 2 tombol 2 itu dicari dulu di sini buat kembali. Jadi saya cuma bikinin tombol 2 aja di sini. Sorry, maksudnya tombol 1 tapi dinamainnya tombol 2. Oke, kita ke update tugas. Oh sorry, ke blok. Kenapa nih? Sorry. Kalau update tugas dia bedanya sama si catat tugas, paling dia mirip-mirip, cuma kita panggil dulu nih si database-nya supaya dia bisa masuk. Jadi nanti si usernya bisa langsung ngedit tugasnya aja. Kayak pokoknya ketika tombolnya diklik, nanti datanya langsung terisi sendiri dari database, dari data yang dia pilih. Kurang lebih seperti itu. Jadi caranya. Nah, ini buat manggil si itu dan diisi dengan si yang dipanggil ini dulu. Terus nanti dia insert into update tugas set mata kuliah. Nah, sekian seperti itu. Ini query untuk update ya. Ini query untuk manggil si database-nya untuk ngisi si edit text-nya, supaya si user, intinya supaya si user nggak harus ngetik ulang sih, intinya seperti itu. Oke, setelah semuanya sudah dibuat, saya pikir semuanya sudah dibuat. Sekarang sudah 12 menit juga. Oke, langsung aja kita run. Saya di sini pakai debuggernya, saya punya emulatornya, jadi nggak perlu connect HP lagi. Oke, langsung aja kita run. Sebentar. Oke. Nah, kita coba lagi. Ya, tadi sorry ada kesalahan teknis. Karena kita pakai emulator, ya akan terjadi sering seperti itu sih saya. Ini ID primary key-nya. Sebenarnya saya nggak mau pakai ini sih kalau buat input data, cuma saya belum tahu caranya seperti gimana. Jadi karena untuk mempersingkat waktu juga, ya udahlah saya taruh di sini. Nah, mata kuliahnya kita buat pemrograman web. Oke, tanggal tugas, deadline tugasnya atau batas waktu tugasnya dikumpulkan tanggal 31/07/2020. Oke, jenis tugas UAS, tugas 2. Deskripsi tugas, membuat website dengan membuat web aja kepanjangan, buat web dengan CI framework CI. Oke, status belum dikerjakan. Oke, kita simpan. Tugas sudah simpan ya, langsung muncul dia. Coba kita lihat. Ya, ini dia tampilannya. Nomor tugas 10, mata kuliah pemrograman web, tanggal batas waktu pengumpulannya tanggal 31/7/2020.
Jenis tugasnya tugas 2, deskripsinya membuat web dengan framework kode Igniter. Status tugas belum dikerjakan. Oke, kita coba update. Jika status tugasnya sudah dikerjakan, kita update saja di sini status tugas selesai. Oke, udah selesai. Edit. Oke, tugas berhasil diedit. Kita lihat lagi. Nah, tugas sudah berhasil dikerjakan. Oke. Nah, kalau sudah dikerjakan berarti kita tidak perlu lagi kan, berarti kita hapus saja. Kita coba hapus. Oke, tugas berhasil dihapus. Kurang lebih seperti itu aplikasi yang saya buat. Jadi intinya aplikasi ini untuk membantu mahasiswa aja sih, jadi kayak nggak perlu nyatet lagi di notepad atau notepad HP. Jadi ini udah ada database ya, jadi enak lah, aman juga ya. Masih simple sih sebenarnya tampilannya. Jadi ya karena emang waktunya singkat, jadi saya nggak punya banyak waktu untuk ngembangin karena banyak tugas juga yang dari dosen-dosen lain. Oke, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.